bedanya backpacker sama traveling? Oke, kalau traveling itu pakai koper. Oke. Ya, ini perbedaannya ya satu. Traveling pakai koper, backpacker pakai backpack ransel. Kayak yang mau ke gunung itu, Dek. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, traveling itu hanya satu tujuan. Kalau misalnya mau ke London gitu ya, udah London aja gitu. Tapi kalau backpacker itu banyak. Kayak misalnya kemarin yang aku ke Eropa, pergi ke Belanda, pergi ke Paris, pergi ke Swiss. Oh, bisa banyak tempat dalam satu kali jalan gitu. Ya. Jadi kalau traveling hanya aku mau ke Malaysia aja. Gitu. Oh, aku juga kemarin traveling tuh. Kemana? Ke Malaysia. Terus? Pas nyangkut Mbak di sana. Yang kerja. Itu bisa disebut traveling deh, karena cuma satu kota gitu. Tapi beda nih. Kalau traveling yang ketiga ya bedanya ya. Kalau traveling itu waktunya ndak lama. Jadi hanya misalnya paling lama itu 10 hari. Oke, kalau backpacker bisa Backpacker lama itu berarti. bisa setahun. Oke. Makanya kamu tuh waktu yang ke Malaysia sampai 2 tahun tuh backpacker apa traveling, karena satu sisi kamu hanya ke Malaysia tapi lama gitu kan. Iya kan? Nah, itu kerja deh. Itu kerja bukan itu. traveling. Traveling itu. Mbak Novi sudah Sebentar, masih ada perbedaannya lagi. apa? Terus yang pertama kan ini ya, koper sama ransel. Yang kedua itu tujuannya banyak dengan yang enggak. Yang ketiga waktunya itu bisa sebulan, 3 bulan sampai bahkan ada setahun. Terus yang keempat, backpack itu dia meminimalisir keuangan backpacker. Jadi hotel pakai hostel. Misalnya dia nginep, kalau nginep di hotel itu jelas atau Airbnb ya. Jadi kayak misalnya mahal gitu loh deh kalau hotel. Tapi kalau backpacker itu pakai hostel. Hostel itu satu kamar isi banyak ranjang. Itu harus sih. Ya kan mesti backpacker tuh mesti dilakukan sendirian. Kalau traveling itu minimal 2 orang. Berarti kalau 2 orang pakai ransel, perjalanan dalam waktu yang lama dan banyak negara yang dikunjungi, itu tidak bisa dibilang backpacker? Backpacker. Cuma kalau misalnya traveling itu kan biasanya dia nginep di hotel dan hotel itu bisa minim budget itu kan, kalau misalnya sampai lebih dari 2 itu kan bisa keteloy itu lebih murah. Tapi kalau backpacker itu mau 3 mau 4 orang nginepnya di hostel dan satu kamar ya isinya banyak ranjang. Jadi waktu aku waktu yang backpacker ke Eropa ya udah aku paling sedikit itu berempat waktu itu di Paris. Itu berempat maksudnya berarti ada backpacker lain dong? Ada backpacker lain. Ada wisatawan lain. Ada waktu itu yang sekamar sama aku pakai koper. Loh, itu tapi itu bukan backpacker deh. Kalau satu ruangan kan nggak saling kenal berarti. Nggak kenal. Bahkan aku pernah ya salah booking waktu di Cordoba sama di Swiss itu aku pakai mix room. Cowok cewek campur tuh. Tapi kan tidurnya itu kamarnya tuh kamar susun deh. Kamar ranjang susun. Nah, jadi waktu itu ternyata kalau di Cordoba aku masih bisa milih kamar. Jadi aku minta yang di bawah gitu. Terus kamarnya tuh kan jajar 1, 2, 3 di atas lagi gitu ya. Pokoknya sampai 10 itu. Ada 5 gitu. Itu dalam satu ranjang satu kamar ada 10. Ada 10 ranjang, 5 di bawah, 5 di atas. Oh, berarti ada 5 ranjang dong. 5, jadi susun. Itu aku kalau waktu di Cordoba masih bisa milih. Jadi aku mau di bawah gitu. Waktu kita lobby enggak ngeri, Pak. Enggak ngerasa takut. Untungnya kalau yang di Cordoba itu ada kayak hordennya gitu loh deh. Jadi aman sih, aman. Yang ngeri-ngeri sebenarnya di dalam tuh ada locker deh. Ada kuncinya. Makanya harus bawa gembok. Jadi naruh buat barang ya. Buat barang. Ya, tapi waktu
Waktu di mana yang nggak ada lokernya ya? Oh, waktu di Paris nggak ada lokernya. Jadi aku sampai bawa HP, bawa paspor. Kalau ke kamar mandi, saya bawa itu. Takut hilang kan? Kan yang penting tuh paspor. Nah, paspor dan dompet gitu. Kalau yang lain ya udahlah gitu. Saya ikhlas-ikhlas aja gitu. Kalau waktu yang di Swiss lucu deh. Jadi nggak ada gordennya. Lu kok banyak banget? Emang gerontut deh, Mbak. Hah? Mbak Novi sudah kemana saja? Oke, pertama kali backpacker ya. Kalau traveling udah sering. Yang backpacker dulu. Yang backpacker itu pertama kali ke India. 2017. Dan sudah aku bukukan yang tak jalan maka tak sayang. Itu 2017 aku backpacker ke India 15 hari. Itu 8 kota. Di India. Di India Utara. Jadi di Kalkota, Varanasi, Sungai Gangga, terus saya ke Agra, ke Taj Mahal, kemudian ke Vrindavan. Ke tempatnya Krishna dong. Iya, Vrindavan itu karena perayaan Holi, itu cikal bakal perayaan Holi di Vrindavan. Kemudian ke Delhi, dari Delhi ke Jaipur, dari Jaipur ke Jaisalmer, kemudian aku ke Delhi lagi karena mau ke Kashmir. Oke. Nah, baru pas Kashmir balik lagi ke Delhi, naik kereta langsung ke Kalkota. Itu seharian deh. Nah di Kalkota itu sudah, karena kan aku beli pesawatnya PP. Surabaya, Malaysia, Kalkota. Jadi itu biar lebih murah ya. Itu berarti hanya nge-explore India kalian? Ya, jadi nggak ke negara lain habis itu? Enggak. Itu 2017? 2017, dan aku bawa duit berapa kata? Berapa, Mbak? 5 juta. Emang cukup, Mbak? Saya nggak tidur di hotel, tau nggak? Jadi aku tidur di hotel cuma di Kashmir, sama di Varanasi dan di Delhi. Tiket berarti Mbak Novi beli PP, kan? Ya, cuma tidurnya saya tuh di kereta deh. Jadi di kereta India itu ada bahasanya, sleeper duduknya itu emang ada tempat tidurnya, ada kasurnya. Sleeping bed gitu. Sleeping apa ya bahasanya, pokoknya ya sleeper gitu loh. Oke. Jadi aku tuh nyampe misalnya kayak ke Agra ya, nyampe ke Taj Mahal itu Agra, explore tuh, deng explore, udah itu berangkat lagi. Jadi loncat deh, bayangin. India kan ini, Mbak, kalau nih aku kalau nggak salah kan katanya India dibagi dua tuh. Ya, kan? selatan sama utara. Yang kumuh itu yang selatannya. Aku nggak ngerti ya kalau yang selatan, tapi yang jelas kalau agak ke utara kan itu udah dekat sama Kashmir, itu wajahnya udah agak putih-putih. Iya, yang campuran berarti, ya. Berarti yang selatan. Kalau yang selatan itu hitam sih, tapi aku nggak tahu ya, nggak pernah ke selatan. Tapi waktu yang ke utara nggak begitu hitam-hitam banget, tapi kondisinya kumuh. Lah cuma aku baru tahu ternyata bedanya dengan Indonesia. Kalau di India itu pemerintahannya ada di Delhi, tapi showbiznya, entertainmentnya, artis-artisnya itu ada di Mumbai. Nah Delhi itu kayak Surabaya, si Mumbai itu kayak Jakarta. Jadi masih 1 jam kalau naik pesawat. Dan aku nggak ke Mumbai. Kalau di sini kan ngumpul di Jakarta. Ngumpul di Jakarta semua. Jadi makanya banyak artis jadi politisi atau polisi jadi artis. Karena satu daerah. Tapi kalau yang di sana itu jarang sekali artis jadi politisi. Kecuali mungkin politisi ngawinin artis. Bisa jadi. Tapi memang pemerintahan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mau ke pemerintahan ya ke Delhi. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu asik kayaknya. Jadi pemerintah sekarang kan ini pindah nih ibu kota ke IKN. Jadi politisi semuanya ada di sana di KN, terus ke industrial di Jakarta. Kayaknya lebih asik kayaknya, Mbak. Ya. Jadi mungkin. Karena gini, Mbak, kalau di Indonesia kayaknya sekarang tuh banyak artis-artis yang berebut kursi jabatan nih. Banyak tapi artis yang di jadi daerah DPR. deh, artis kita di daerah deh. Wendy Cagur. Ya kan ke daerah dia, bukan di Jakarta toh. Iya, tapi kan maksud tuh banyak artis-artis sekarang tuh banyak artis-artis yang lari ke situ. Terus di India apa yang menarik nih bagi Mbak Novi? Dari sekian aku sekarang sering backpacker ya, Dek. Itu aku berkesannya di India. Mungkin karena first time pertama kali saya melakukan backpacker.
Terus yang kedua, aksesnya itu sangat sulit sekali. Jadi semakin tersiksa selama perjalanan. Itu berkesan banget. Waktu aku ke Eropa deh, itu semuanya serba canggih. Yang ke Eropa itu tahun? Ya kemarin 2023. Oh 2023 kemarin. Kalau yang ke India 2017 itu kan, aduh, bayangin aku cuma bawa 5 juta dan itu kan 1 rupiah hanya 200 perak. Jadi kalau beli makanan street food itu, kalau misalnya harganya 10 rupiah, itu 2.000 deh. Murah kayak ya? Beli pentol aja. Murah ya? Murah. Berarti kalau banyak orang Indonesia ke India, iya, aduh, otomatis Sultan. Jadi kalau misalnya ini kalau sebentar, aku matiin dulu. Jadi kalau misalnya waktu ke India hanya bawa 5 juta, itu 2017 loh deh, 5 juta itu udah lumayan. Iya. Dan tiket itu waktu itu aku di Malaysia PP. Itu, Pak. Hah? Di Malaysia 2017. Oh iya? Iya. Kamu tahun berapa? 2017 aku di Malaysia. 2017 2018 kan di Malaysia. Sempat kontak kayaknya ke Mbak Novi. Gue lagi di mana? Mbak Novi di India, pas di India aku pas di Malaysia. Sempat kontak kita. Dan itu gak ada, HP ku tuh gak bisa, Dek. Oh jaringannya? Nggak ngerti, aku sudah beli kartu baru ya. Dan itu waktu itu kan belum ada eSIM, belum ada roaming. Aduh, pokoknya aku belum ngeh lah. Terus HP ku masih HP jadul yang nggak bisa nangkep sinyal, you know. Jadi itu jadi akhirnya saya nggak bisa update status, cuma ngerekam aja ya, videoin, foto. Nyampe ke hotel ada wifi, ya udah aku baru kirim gitu loh, taruh di Facebook, taruh di ini gitu. Jadi nggak secanggih sekarang kali ya di India itu. Makanya kenapa berkesan itu, saya sangat sulit sekali. Jadi mau kemana gitu ya udah, ada cerita gitu Pak ya, banget. Jadi di India itu ya karena agak susah, maksudnya makan susah. Jadi kalau makan di restoran itu porsinya banyak deh, sehingga harus makan bareng-bareng. Jadi kalau saya beli di street food yang di pinggir jalan, aduh, mau nggak mau saya harus siap-siap muntaber. Karena kotor kan orangnya. Porsi makan orang India itu besar memang, Mbak. Bangladesh, banyak porsinya. Nepal itu banyak banget, Mbak. Tapi emang banyak piring mereka pakai piring seng itu, Mbak, yang yang memang gede kayak. Betul. Nah itu saya kalau beli di restoran mau nggak mau, waduh, harus ngabisin gitu loh, harus yang lumayan. Tapi kalau di pinggir jalan, siap-siap ya, sakit karena perut. Ya itu ya. Makanya waktu di Kashmir aku tuh ketemu sama komunitas backpacker juga di Delhi. Lah udah itu di Delhi ketemu dekat hotel itu. Wah, orang Indonesia ya? Iya. Mbak mau kemana? Mau ke Kashmir nggak? Katanya gitu kan. Ya, aku mau ke Kashmir, barengan aja, karena di Kashmir itu Dek nggak ada alat transportasi. Ada transportasi umum tapi tidak semudah aksesnya di India. Jadi kalau mau traveling harus sewa mobil. Kashmir itu nama kota ya? Ya di Pakistan sebenarnya. Oh, sudah masuk Pakistan. Yang jadi perebutan deh. Jadi waktu masuk ke Kashmir itu gila ya. 3 kali mau masuk diperiksa, itu sampai telanjang loh deh. Tapi yang meriksa perempuan. Itu sampai kita suruh masuk ruangan, suruh buka semuanya. Dan benar-benar karena kan memang jadi ada pemeriksaan polisi India dan polisi Kashmir. Terus bandara. Jadi 3 kali. Tiga kali periksa. Terus waktu mau pulang, karena aku naik pesawat itu dari Kashmir udah janjian, karena mereka yang ketemuan backpackeran itu udah beli tiket. Pak, bareng aja gitu, karena di sana itu nggak ada alat transportasi, adanya sewa mobil. Kalau sewa mobil kita banyak kan lebih murah. Patungan gitu. Ya udah, kapan kamu berangkat? Kita kan masih mau keliling. Iya, aku juga masih mau ke Jaipur, kataku. Jadi netepin tanggal berapa, akhirnya ya sudah. Jadi ketemunya di Kashmir pas. Jadi pas di bandara. Jadi semua yang ketemuan di Delhi itu pada nggak bisa bareng, karena mereka udah beli tiket gitu loh. Terus, jadi baru beli tiket, ya udah samain tanggalnya, tapi nggak satu pesawat gitu loh, Dek. Itu waktu itu masih aku tuh dapat harga malah lebih mahal deh waktu dari Surabaya Kolkata
PP itu aku dapat 2 juta. PP loh sayang. Nah, ini yang Kashmir karena dadakan, aku tuh dapat 1.500.000. Padahal sama-sama PP mahal lah, mahal. Cuma daripada saya mau berangkat sendirian. Jaraknya jauh tuh, Pak, Kashmir. Lumayan kalau naik. Sini mana? Sini ke Lombok kali ya. Jauh. Jadi kalau naik pesawat 1 jam. Apa yang menarik di Kashmir? Wah, lebih enak deh. Jadi orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, bersih-bersih. Okay. Saya baru ngerasain ke kamar mandi tanpa harus bersihin dulu. Itu di Kashmir, ya kan? Terus kita masih ke gunung. Jadi di Kashmir itu ada 3 gunung es yang nggak ada musimnya, pasti ada saljunya. Ada namanya Gulmarg, terus Pahalgard, terus apalagi satunya lupa. Jadi aku baru tahu ternyata konflik antara India sama Pakistan itu sebenarnya bukan agama, tapi karena sumber daya alam. Jadi di situ kan ada 3 gunung yang dia itu nggak perlu musim-musiman, pasti ada salju. Ada salju. Dan itu banyak wisatawan yang main ski. Jadi banyak resort juga di sana dan mereka ya nggak pakai musim, datang aja terserah mereka. Jadi untuk main ski ada salju. Ada. Jadi kamu sekarang nih berangkat, ada itu mah di Pakistan tuh, di Kashmir itu. Kalau yang artis-artis itu di mana, Pak? Di Mumbai. Tapi aku nggak ke Mumbai. Mbak Novi nggak ketemu artis-artis dong? Nggak ada. Nggak ketemu Shah Rukh Khan? Nggak ada. Jadi sudah di India itu 8 kota, 15 hari. Itu saya nginepnya cuma ya di Delhi. Terus di Kashmir karena aku bareng sama teman-teman kan sampai 3 hari. Di Delhi itu karena besoknya masih mau ke ini gitu. Jadi nginep. Nah, terus baru lagi aku nginep di mana ya? Maksudnya yang nginep di hotel. Selebihnya aku di kereta. Tidurnya di kereta. Dia Jaipur, nyampe ya Jaipur itu kan kita berangkat sore ya, Dek. Nyampe sana pagi. Terus kita explore, naruh tas itu kan aku backpack. Naruh dulu tapi biar nggak berat, taruh dulu di locker yang ada di stasiun. Udah keliling tuh, sampai sore balik lagi ke kereta, tidurnya di naik kereta ya. Jaipur ke Jaisalmer itu ya 1 hari, Dek, pakai kereta yang sleeper. Jadi tidurnya di kereta. Enak dong, hemat. Iya kan, sambil menikmati tidur ya. Betul. Sambil jalan. Betul. Nyampe udah bangun, udah fresh. Lah, terus yang di Varanasi. Jadi aku nginep yang namanya hotel lah ya di Varanasi karena kan aku nyampe Kalkota terus masih buta gimana ya udah tinggal pesan. Ternyata nyampe di Varanasi, aku besoknya mau ke Agra. Tapi kan aku langsung beli tiket banyak tuh di Varanasi. Kamu mau ke Agra, besok tuh hari Jumat. Kalau mau ke Taj Mahal tutup. Mending hari Sabtu. Akhirnya mau nggak mau aku nginep lagi, harus nginep. Makanya di Varanasi itu sampai 3 hari lah, 2 malam. Karena kalau kamu besok mau berangkat, ya Taj Mahalnya tutup, percuma. Jadi kan aku cuma sehari tuh. Ya sudah kayak gitu doang. Jadi cuma hotel itu kadang ya cuma sehari, selebihnya sleeper. Makanya menghemat. Lah ini yang bedanya backpacker sama traveling. Kalau traveling itu full budget gitu loh, Dek. Mbak Novi kalau backpacker gitu nggak belanja gitu? Belanja, tapi belanjanya itu dari sisa uang backpacker. Kalau traveling kan tujuannya emang shopping, terus ke tempat wisata deh. Jadi memang tempat wisata mana nih gitu, terus belanja nih gitu. Kalau yang backpacker nggak ke tempat wisata, justru dia ke tempat warga lokal. Jadi belajar tentang kebudayaan. Jadi kemana nih warga lokal nih ininya wisatanya atau tempat ngumpulnya atau kita belajar. Jadi aku akhirnya tahu orang India itu kalau pagi kita kan ngopi ya. Kalau di sana tuh cai itu teh tarik gitu. Teh tarik, iya benar, sama teh pakai susu kan? Sama susu. Iya. Jadi namanya cai. Cai gitu. Nggak ngopi deh. Jadi kita tuh nongkrong di situ. Yang di sana rokok eceran masih banyak gitu kan, ya? Aku nggak tahu. Tapi kalau di sana rokok tuh nggak beli 1 pak itu jarang, Mbak. Orang yang beli 1 pak. Jadi iya kah? ngecer.
Ya aku belum ngeh di situ. Cuma pas depan hotel itu kan ada tempat nongkrong tuh, tempat si bapak-bapak itu. Ya udah aku kan seru tuh jadinya. Aku tuh perempuannya, ya udah aku nongkrong aja. Ternyata kalau orang Hindu itu pakai sarung, Dek. Kalau orang Islam dia pakai celana yang cangkring gitu. Celana sama baju yang sampai ke lutut itu. Oke, ya. Kayak apa itu namanya ya? Jubah. Iya, tapi dia pakai celana yang gombrong gitu ya. Terus pakai bajunya sampai segini. Nah, kalau yang orang Hindu pakai sarung. Tahu nggak sih? Kita kan pakai sarung. Sarung tapi diikat itu, nggak digulung. Iya, kadang dimasukin begini nih. Iya. Enggak, Muslim di sana juga pakai sarung, Mbak. Aku kan di Malaysia ya? Iya. Aku kan sempat satu rumah tuh sama orang India. Iya. Di pas di Malaysia. Jadi dia pakai sarungnya tuh nggak digulung, kalau di sini kan dilipat tuh. Gimana sih? Lipat gini, habis itu kita gulung kan? Iya. Kalau orang India itu nggak dilipat. Digimanain? Jadi ujung temu ujung itu diikat gitu loh, Mbak. Diikat. Ikat gini. Tanpa digulung. Iya. Kalau kita kan nggak usah diikat, cuma dilipat aja kan. Iya, dilipat terus digulung. Mereka diikat. Iya. Tapi memang akhirnya aku baru tahu kalau kultur sarung itu ya dari orang Hindu, bukan Islam. Mungkin iya Pak, dulu awal mungkin. Iya, jadi nggak ada sih kalau misalnya. Terus waktu itu ada yang komen kan, oh ternyata mereka Islam semua ya pakai. Enggak, mereka Hindu. Lah itu kayaknya next nanti episode kapan kayaknya kita harus bahas sarung itu, Pak. Soalnya kemarin aku sempat diskusi sama seseorang terkait sarung yang sebagai identitas Madura gitu. Iya. Aku kan bilang kayaknya enggak deh. Maksudku gini. Oke lah, orang Madura di mana-mana dikenal kita sarungan gitu. Tapi kalau sarung sebagai identitas Madura, sepertinya enggak. Tapi tunggu dulu, aku masih mau cari referensi gitu. Ya. Tapi itu jadi mindset ya deh, bahwa kita belajar banyak hal di waktu kita backpacker ke negara. Oh ternyata seperti ini ya. Banyaklah yang membuat aku akhirnya agak sedih dan terharu itu ketika ke kuburannya Mother Teresa, Ibu Teresa. Pernah dengar nggak sih ceritanya? Nggak dengar. Dia seorang Kristiani. Oke. Terus dia datang ke India waktu itu waktu di Calcutta ya, di India itu lagi banyak wabah penyakit gitu loh. Dan nggak ada orang yang mau deketin kecuali Mother Teresa. Mother Teresa itu yang akhirnya pokoknya sayang banget gitu loh ke orang-orang India, terus sakit apa dipeluk di apa gitu. Pokoknya dia itu padahal beda agama tapi ini gitu loh. Lah pas mau pulang itu dia meninggalnya kenapa, Pak? Ya meninggal udah tua, udah sakit. Bukan karena sakit. Enggak. Okay. Jadi pas aku ke sana sebelum aku pulang gitu kan karena kan aku datang dan perginya dari Calcutta. Jadi sudah Mother Teresanya aku pulangnya aja gitu. Nggak tahu kenapa pas aku pergi ke kuburannya Mother Teresa itu aku nangis deh. Nangis karena padahal aku juga nggak kenal, juga beda agama. Cuma ternyata agama paling puncak itu adalah kasih sayang sebenarnya. Iya. Jadi dia nggak peduli agamanya siapa, bangsanya siapa, tapi dia menolong yang berani ngedeketin orang India yang waktu itu kena wabah. Itu tuh aku jadi kayak terharu. Wah gila ya, dia nggak lihat agamanya apa, gitu bangsanya apa, sukunya apa, tapi dia selalu menolong. Itu yang bikin aku terharu, kayak aku pergi waktu ke Turki gitu ya, pergi ke kuburannya Jalaluddin Rumi, aku kan sudah baca bukunya dia, udah ngerti puisi-puisinya, tapi kan nggak kenal, ya. Dan dia kan bilang bahwa agama saya itu agama cinta, gitu loh. Sehingga yang datang ke kuburannya itu nggak hanya orang Islam deh, semua agama. Waktu itu yang datang ada yang Kristiani, ada yang Yahudi, macam-macam deh. Dan itu waktu aku masuk ke kuburannya itu aku nangis terharu ya, bukan sedih. Ternyata memang agama yang paling puncak itu adalah kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yep, betul. Jadi masa deh kamu kalau ada orang kecelakaan gitu ya, jalan, terus kamu bilang agamamu apa dulu? Iya. Masa kita mau periksa KTP dulu? Iya, itu humanisme banget itu. Itu yang
buat aku terkesan selama backpacker itu ya itu apa namanya, kalau backpacker itu kan seminim-minimnya sehingga aduh nggak ngerasain enaknya lah. Bukan lebih ini kan ya, experience. Betul. Yang luar biasa dan pikirku mungkin keluasan dan pola pikir Mbak Novi mungkin terbentuk dari itu juga gitu Mbak. Dan kayaknya aku pengen juga. Jadi ini ada orang yang punya duit lebih, ya itu buat investasi, ya entah dia beli emas, entah dia deposito, entah dia reksadana dan macam-macam. Ada orang yang kalau punya duit lebih, dia itu apa namanya jadi modal usaha, diputerin gitu loh deh. Itu. Yang ketiga, ada orang yang punya uang lebih itu untuk kebutuhan. Jadi misalnya dia butuh misalnya beli rumah, atau enggak dia meningkatkan skillnya atau kemampuannya gitu. Ada orang yang keempat itu kalau punya uang lebih untuk beli mindset, entah itu kuliah, entah itu traveling. Dan itu yang dilakukan Mbak Novi. Ya, jadi kataku mindset itu buat saya luar biasa karena bisa dapetin semua. Mbak Novi tahu Asif Abdi? Ya. Dia juga seperti itu, Mbak. Tapi di dalam negeri. Oh, dalam negeri ya. Jadi Asif kalau dia punya uang, dia nabung tuh, Mbak. Kalau punya uang dia akan jalan-jalan ke Sumatera, ke mana, dan sendirian, dan dia backpacker. Dia naik kapal, naik sendirian. Aku suka tuh orang-orang seperti itu. Cuman kalau aku kayaknya nggak bisa kalau sekarang. Sulit lah. Itulah deh ketika waktu aku melakukan backpacker ya, terus nanya, enak ya Nov jadi kamu gimana sih caranya? Jangan nikah. Gak usah nikah. Karena kalau udah nikah kayak kamu ya, apalagi udah punya anak, aduh. Asif sekarang udah nggak bisa karena dia baru nikah. Nah itu, gue udah jadi bukan pernikahannya ya, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kalau misalnya saya pun kalau sudah nikah, mau nggak mau harus berkompromi dong dengan suami saya, apalagi udah punya anak, udah nggak bisa tuh. Nah jadi mumpung sebelum nikah nih ya udah jalan. Tapi sebelum saya masih S1 ya Dek, masih S1, S2 lah ya. Itu aku udah di dalam negeri jalan. Malah aku tuh nantangin diri. Nah dulu naik kereta yang salah, turun di stasiun yang salah, dan jangan bawa duit. Pernah tuh aku. Jadi waktu masih S1 di mana kereta masih nggak sesistem sekarang ya, masih yang duduk masuk tanpa kursi, pernah nggak sih lo? Iya. Nah aku pernah tuh sudah. Jadi cuma dapat tiket ya. Saya masuk ke kereta yang salah. Udah itu turun di stasiun yang salah. Udah itu nggak tahu nih mau ngapain. Terus waktu itu HP masih nggak secanggih sekarang ya, nggak masih telepon gitu. Dan saya cuma bawa duit berapa. Udah. Tapi saya bersyukurnya. Alhamdulillah yang privilege yang saya miliki itu saya alumni pesantren Al-Amin. Dan banyak alumni di mana-mana ya kan. Akhirnya mau nggak mau aku nelpon alumni. Waktu itu ada di Cirebon gitu ya. Saya akhirnya mau hubunginya gimana? Carilah orang yang megang HP bisa nggak ngubungin ini. Dan kalau teman di Al-Amin itu kan ada kayak album gitu loh. Jadi masih telepon rumah, tau nggak? Bisa nggak kamu teleponin ini? Diteleponin rumahnya, terus bisa nggak jemput aku di stasiun? Jadi seru aja. Jadi kalau di dalam negeri ya, paling kalau Jawa tuh aku udah semua. Kalimantan tuh udah bablas, Sumatera sebagian, Sulawesi belum. Jadi seru. Jadi itu mindset yang berubah. Bedanya mindset tuh gini deh. Kalau kamu itu ya cara berpikir, tapi kayak gini nih. Kak, dulu aku tuh tersinggung ketika dibilangin enak ya Nov jadi kamu. Ya, aku tuh tersinggung deh. Ya udah jadi aku aja biar kamu tahu rasanya susahnya Iya. Baper lah pokoknya. Tapi setelah jalan-jalan mungkin ya pokoknya mindset berubah. Kalau sekarang ada yang bilang enak ya Nov jadi kamu, enak banget gitu loh. Nah itu gara-gara mindset deh. Aku juga gitu, padahal kan sama kalimatnya enak ini kamu gitu ya. Aku juga gitu. Jadi kalau sekarang tuh ada yang bilang kayak kemarin waktu teman-teman komika kesini kan mereka bilang iya kalau kamu gak enak nyantai. Ya memang enak gitu ya, mau ngapain gitu orang. Iya aku gini ya. Iya. Itu yang disebut mindset Ros. Jadi ya kalau ada uang lebih ya ada yang kalau misalnya ada uang lebih ya selesai kebutuhanmu, selesai ini.
Ya silahkan untuk nunggu Dev besar aku. Dev umur berapa tuh? Pas Dev udah sekolah mungkin aku bisa tuh sama Ilmi. Tapi secara etika ya, kalau orang Islam sebelum dia ke luar negeri sebaiknya umroh dulu. Sama kayak mau ke wali 5 atau wali 9, itu kalau orang Madura harus ke Kiholil dulu. Jadi kayak ada step etikanya. Jadi kalau misalnya kamu punya uang lebih baik kamu umroh dulu atau haji dulu, tergantung lah gimana enaknya. Baru setelah itu ke negara lain. Itu nggak ada sih aturan dalam dalil tuh nggak ada, cuma secara etika aja. Makanya aku daftar umroh deh. Harus, baru nanti kemana-mana. Iya. Oke, terima kasih Ros sudah. Ya terima kasih Mbak Novi untuk ini berbagi cerita. Tapi aku pengen loh, Mbak, ini mungkin jadi menginspirasi nih bagi yang lain juga. Jadi mindset itu harus dilatih sama kayak haki kayaknya. One Piece lagi nih. Oke, terima kasih Ros dan see you.